Semua terjadi 1 tahun yang lalu, ketika ayahku membuat kamar baru untukku. Kebetulan teras kamarku itu berbatasan langsung dengan rumah tetanggaku Pak Joko. Rumah beliau berbentuk L, dan kebetulan teras kamarku mempunyai akses ke halaman belakang ke rumah Pak Lek Joko yang biasanya digunakan sebagai jemuran. Dari teras itu, aku bisa memantau jelas situasi dalam kamar tuan rumah tersebut. Pria berusia 56 tahun itu tinggal bersama istrinya Bisri, putra tunggalnya yang bernama Maseto. Usia Bisri sendiri kira-kira lebih muda 1 tahun dari sang suami. Sementara putra mereka Maseto berusia 25 tahunan. Dan kebetulan saat itu, sang putra akan melangsungkan pernikahannya bulan depan. Aku Riko 21 tahun. Walaupun aku akrab dengan keluarga tersebut, tapi aku tidak begitu sering ngobrol dengan mereka. Pasalnya, aktivitas kampus dan organisasiku yang lumayan padat membuatku jarang berada di rumah. Dalam seminggu saja, bisa dihitung aku bertatap muka dengan anggota keluarga tersebut. Kendati demikian, sebagai tetangga yang baik, sebelum acara pernikahan Maseto digelar, aku juga ikut andil membantu mereka dalam mempersiapkan pesta pernikahannya. Mulai dari mencari persewaan sound system, alat-alat pesta, sampai menyebarkan undangan pernikahan kepada para warga. Tapi siapa sangka, dari acara bantu-bantu itulah, rupanya ada satu kejutan yang kudapat dari keluarga itu, terutama dari Bi Istri, yang akhirnya menjadi kebiasaanku sampai saat ini. Bermula sore itu, Nak Riko sama Bibi minta tolong bikinin undangannya, soal waktunya cuma kurang 2 minggu. Kata Bisri, waktu aku lagi bantu cat rumahnya. Beres Bu, nanti malam Riko desain undangannya ya, jawabku, yang langsung direspon dengan anggukan dan senyuman. Begitulah keakrabanku sama keluarga itu. Meskipun jarang ngobrol, tapi sejak dulu mereka selalu ramah sama keluargaku. Singkat cerita, sekitar jam 9:30 malam, aku mulai desain undangan milik Mas Eto. Sampai kira-kira setengah jam setelah undangannya selesai, aku beranjak ke pintu belakang rumah Pak Lek Joko buat nanya nama lengkap calon istri anaknya. Sesampainya di sana, aku langsung ketok pintu belakangnya. Tapi pas pintu itu tiba-tiba kebuka, aku langsung terpaku. Gimana enggak? Dia pakai dress bermotif bunga-bunga yang kelihatan tali pundaknya. Aku jadi bisa lihat gimana anugerah itu masih bikin keinginan baik dalam diriku muncul. Meski dia seumuran sama ibuku, tapi nggak bisa dipungkiri kalau dia masih menyimpan sisa keindahan di masa mudanya dulu. Tanpa sadar, perahuku pun hormat saat itu juga. Sambil tetap diam, aku mulai membayangkan hal-hal baik tentang istri tetanggaku itu. Nak Ro, kok malah bengong ya? Ada apa? Tanya Bisri akhirnya membuyarkan lamunanku. Enggak sih, cuma mau tanya nama lengkap calon istri Mas itu siapa ya? Sahutku, gelagapan. Oh alah, sebentar yo, Bibik tuliskan dulu, sahutnya. Aku masih diam di depan pintu, sambil nunggu Bisri yang masuk ke kamarnya dan kira-kira 5 menit kemudian, akhirnya dia keluar bawa selembar kertas. Ini nak, ujar Bisri sambil ngasih kertas itu ke aku. Makasih Bi. Oh ya, kok sepi sih? Pada kemana Pak Lek sama Mas Seto? Tanyaku berbasa-basi. Pak Lek sama Seto lagi ke rumah Pak Toto, minta tolong jadi pembawa acara resepsi nanti. Mungkin pulangnya sekitar jam malam. Soalnya masih ngobrol sama Pak Lurah juga, ujarnya. Akhirnya, setelah basa-basi sebentar, aku pamit balik ke kamar. Walaupun asik banget deket-deket sama istri tetanggaku itu, jujur aja, selama ini aku gak pernah ngeh sama beliau. Dan walaupun aku anak kampus yang bisa dibilang kekinian, tapi soal skill lipat-lipat, aku nol banget. Aku gak pernah neko-neko, cuma pacaran yang wajar-wajar aja, apalagi bapakku itu tokoh yang dihormati di kampung. Jadi, aku gak bisa sembarangan kalau pacaran. Malam itu, aku jadi gak bisa fokus desain undangan. Bayangan postur waduhai Bisri terus terjengkeng di kepala. Pas lagi mikirin itu, tiba-tiba ketukan pintu bikin aku terbangun dari lamunan. Nak Riko, ini Bibi bikinin kopi ya? Terdengar suara Bisri dari luar pintu. Kubuka perlahan, terlihat beliau masih pakai daster tipsi sambil bawa secangkir kopi buatku supaya nggak ngantuk. Nak Riko, sapanya. Aku cuma bisa senyum sambil tahan keinginanku. Entah kenapa otakku mulai mikir gimana caranya supaya aku bisa lama-lama sama bibiku yang menawan itu. Obi, desain undangannya kayak gini ya? Mungkin Bibik bisa cek dulu. Siapa tahu ada yang salah, ujarku seraya mengizinkan Bisri masuk karena laptopku ada di lantai. Bisri pun masuk dan akhirnya aku dan Bisri curi-curi pandang ke arah Anugrah sama yang lainnya. Ini salah Nak Riko.
Tanggalnya bukan 16 tapi 15, kata Bisri sambil nunjuk layar laptopku. Aku langsung ambil kursor laptop, tapi nggak sengaja tangan kiriku nyentuh lengannya Bisri. Jadi deh, perasaan campur aduk dan pelajaran hidup makin terasa. Waktu itu Bisri yang kayaknya nggak ngerasa ada yang aneh, malah dia santai aja. Aku pun lanjut main-main ini itu. Sambil desain, lenganku aku deketin lagi, sampai kadang-kadang nyentuh anugerah dari Tuhan itu. Nah, gitu deh. Selama beberapa menit ke depan, mungkin dia sadar juga keisengan baik itu. Tapi yang terjadi, dia tetap diem, kayak cuek aja, dan terus ngeliatin layar laptopku. Ya aku pun terus saja dengan keisenganku itu untuk beberapa waktu. Hehe. Nah, Bibi kok ngantuk ya? Bibi pulang dulu ya, kamu selesain sendiri ya. Nanti kalau udah baru Bibi koreksi, katanya. Tiba-tiba dia bangun, mau pergi. Sekilas aku lihat jam masih pukul 10 malam. Aku gak pengen kehilangan momen mulia itu. Lalu aku bilang padanya, istirahat di sini dulu aja Bi, lagian bentar lagi selesai kok, ucapku. Dengan ragu-ragu dia menjawab, iya deh Bibi tungguin, ucapnya kemudian rebahan di sofa samping lampu TDR-ku. Riko matiin lampunya ya Bi, biar gak ganggu ngeditnya, ucapku langsung mematikan lampu tanpa nunggu dia menjawab. Dan kayaknya dia juga santai aja. Setelah matiin lampu, aku balik ke depan laptop, pura-pura ngerjain desain tadi. Sekitar 15 menit berlalu. Dengkuran si Bisri kedengeran bentar. Aku nengok, ternyata dia udah tidur. Mukanya ngadap ke dinding. Akhirnya, aku gak sabar nutup laptop. Terus jalan ke jendela buat pastiin gak ada suara atau tanda-tanda Pak Lek Joko sama Mas Seto pulang. Habis itu, aku duduk di ujung divan sambil memperhatikan liku-liku keindahan alam yang masih terlelap itu. Pikiranku sudah berantakan, apalagi soal hikmah hidupku yang kayaknya udah gak sabar lagi buat ngejalanin niat mulia itu padanya. Dengan ragu aku ambil selimut, terus dari samping Bisri ku perhatiin lagi, pastiin dia masih tidur nyenyak. Diam-diam di sampingnya itu bikin keinginan itu makin meledak-ledak. Sempat ada perang batin di pikiranku, takut Bisri marah kalau aku bertindak baik sama dia. Tapi karena niat mulia dalam diriku, udah gak bisa kompromi. Akhirnya dengan ragu aku alihkan asku itu, sampai segitiga bermuda Hindia itu kayaknya lagi manggil aku buat hiburin dia. Pas saat itu aku deg-degan banget waktu ngerapatin barisan militer asku itu. Aku nunggu beberapa saat sampai benar-benar aman. Terus siapin perahu layarku. Motornya udah nyala dan aku jalankan dengan kecepatan sedang-sedang aja. Kupikir dengan begitu, si Bisri gak bakal keganggu sama kecepatan perahu motor yang aku jalankan itu. Tapi ternyata, aku salah. Beberapa saat perahu itu melaju. Secara bersamaan Bisri menoleh kaget kepadaku. Walah kok, kamu ngapain ini? Ucapnya. Sontak aku kaget bukan kepalang dan segera mengembalikan bencana itu. Aku tak bisa berkata-kata, antara takut, cemas, sambil menahan keinginanku kala itu. Dengan hanya disinari cahaya dari jendela, aku tidak bisa melihat raut wajah Bisri. Apakah dia marah atau tidak atas perbuatanku itu? Maaf Bik, Riko maaf ya Bik, ucapku. Aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku, tapi dengan segera aku mengembalikan dan kusembunyikan kabinet negara semeraut tersebut itu. Keinginanku kala itu mendadak hilang berganti rasa khawatir. Khawatir kalau Bisri murka dan akan mengadukan kepada kedua orang tuaku. Kamu penguin toh kok? Tanya Bisri, memecah keheningan. Sontak aku terheran, apalagi nada suara Bisri tidak menunjukkan amarahnya padaku. Iya Bik. Tapi aku itu, ucapku, terjeda karena melihat Bisri tersenyum padaku. Apa Nariko sudah pernah? Tanyanya. Belum sama sekali Bi, baru itu tadi aku ingin memulainya Bi, sahutku gugup. Tapi, kenapa harus Bibi toh? Bibi kan sudah tua, dan kamu masih muda, dan Bibi sudah gak ayu Nariko, ucap Bisri. Enggak kok Bi, Bibi masih cantik kok. Malah aku kepingin itu, ucapku hampir keceplosan berkata, masih ingin menunaikan hal baik itu. Riko beneran nih, mau sama Bibi? Tanya Bitri memberi lampu hijau untukku. Aku masih tidak menjawabnya, sampai tiba-tiba beliau merapatkan barisan, lalu dengan serta-merta mengambil perahu layar. Sontak aku kaget bukan kepalang, bahkan tanpa pikir-pikir, sebuah sambutan aku haturkan kepadanya. Sabar toh kok, ucap Bisri, tapi tidak kugubris, dan justru memberi perhatian istimewa pada anugerah yang maha kuasa. Semula memang Bitri kaget dengan tingkahku yang gerusak-gerusuk, tapi lambat laun ia mulai menyadari kalau keinginanku sudah tak dapat lagi diredam. Akhirnya beliau pun menyambut niat mulia tersebut